The Pastors Fellowship Gereja Kabar Baik Indonesia, GKBI, berlangsung pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023 di Cibubur, Bogor. Sebagai penjamunya adalah Pendeta Ria Sianturi. Tema di sini adalah kita jangan menjadi batu sandungan, ya. Di dalam tugas pelayanan kita semua, kita jangan menjadi batu sandungan. Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Di sini perikopnya judulnya adalah Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ya, ini judulnya kalau kita baca. Tetapi kadang kalau saya melihat kehidupan, tadi saya ada dapat cerita dari Pak Ketum juga ya. Itu kalau saya bisa katakan mungkin pengkhianatan ya yang dilakukan, dan bukan hanya Pak Ketum juga yang boleh mengalami, jujur kami juga mengalami hal yang seperti itu ya. Tetapi saya berterima kasih ketika saya datang ke tempatnya Pak Siahaan, saya dikuatkan ya bahwa kita harus mengalami hal-hal seperti ini ketika kita melayani. Tetapi apakah hal-hal seperti itu membuat kita menjadi mundur untuk membawa jiwa-jiwa, ya kan? Itu. Jadi saya pikir, oh iya betul juga gitu loh. Jadi di situ memberikan saya semangat. Walaupun sebelum itu saya bicara juga dengan Pak Purba, Pak Pendeta Purba. Kemudian, oh silakan bertemu nanti malam. Akhirnya malam itu juga saya direspon ya. Jadi hari Rabu kami ke sana. Tapi saya merasakan satu sukacita ya. Di dalam persekutuan kita, persekutuan hamba-hamba Tuhan, kita saling menguatkan. Mungkin kita salah satu, saya ada lemah di mana, yang lain ada lemah di mana, yang lain juga pasti punya kekuatan. Ya, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan kita kelebihan. Kita punya talenta masing-masing, ya kan? Kembali lagi kalau kita melihat beberapa hari kehidupan, tetapi itu bukan dilakukan dengan anak-anak Tuhan. Beberapa orang yang dipercayakan untuk memegang satu jabatan, tetapi di pertengahan perjalanan usaha mereka ada beberapa yang terkena. Kayak kita lihat di sini Menteri Kehutanan ya, si Yasir Limpo, ya kan tersandung. Bahkan Ketua KPK juga tersandung, yang belum tentu hari ini menjadi seperti apa. Tetapi ini memaknai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita mau menjadi seperti ini? Berarti kehadiran kita sia-sia. Di sini kalau kita kalau kita baca adalah tentang pajak yang harus dibayar. Tuhan memberi contoh, kalau dia mau tidak bayar pun tidak ada masalah. Tetapi dia memberi contoh kepada murid-muridnya yang menjadi tugas kamu, laksanakan. Dan itu tidak akan memberikan satu sukacita ketika kita dengan bangganya kita punya kelebihan. Tetapi tugas kita yang utama, yaitu membayar pajak bagi negara, tidak kita buat, ya kan? Jadi di sini memberikan kepada kita, jangan sampai itu juga yang menjadi pokok dari Tuhan Yesus. Kehadiran murid-muridnya menjadi batu sandungan hanya karena hal-hal kecil. Kecil kan, itu mungkin cuma bayar pajak, orang dia disuruh ini untuk ambil buka mulut, ada uang di dalam situ. Bayar itu tugas, bukan bayar kewajibannya. Tetapi seringkali kalau kita melihat kita punya tugas yang harus kita lakukan, bahkan mungkin jangan sampai tidak ada di kita selaku hamba Tuhan di GKBI yang menunggak-nunggak segala tugas dan kewajiban dia. Kalau kita sendiri sebagai hamba Tuhan ya bisa lewat seperti hal-hal itu, bagaimana jemaat kita? Bagaimana mau menjadi contoh kalau kehadiran kita saja tidak menjadi contoh, bahkan tidak menjadi berkat? Itu yang saya katakan. Kalau sampai ada hamba-hamba Tuhan yang menggunakan kata-kata, kalau tadi kita melihat itu waktu ada kewajiban pajak yang harus dilakukan, tetapi bagaimana
kita sebagai hamba Tuhan melalui kata-kata dan perbuatan kita tidak menjadi berkat untuk jemaat kita. Itu yang paling saya takutkan. Sampai saat ini pun gereja rumah doa kami masih ada intimidasi. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon dari Badal Intel Republik Indonesia, Intelkam kalau saya nggak salah, bahwa rumah doa masuk di dalam radar mereka. Hanya karena hanya satu perbuatan hamba Tuhan. Saya tidak perlu sebutkan. Hanya satu perbuatan hamba Tuhan kami masuk ke sana. Tetapi ada baiknya. Karena kami akhirnya masuk dalam radar, selalu ditanya, apakah masih ada gangguan? Apakah masih ada gangguan dari orang-orang sekitar? Tetapi itu tidak menjadikan kami, ya kan, untuk terus ayo kita lari ke sana, kita stop aja di sini. Enggak, saya bilang bahkan majelis bersyukur, majelis juga mempunyai keberanian, kita tetap di sini. Ada waktunya, kita berdoa ada waktunya. Tuhan akan buka jalan, ya. Jadi itu yang saya mau katakan di sini, jangan kita menjadi batu sandungan. Walaupun kenyataannya di dalam perjalanan pelayanan kita, mungkin di dalam pelayanan saudara dan saya, kita mengalami banyak sakit, masalah. Saya juga mengalami masalah yang luar biasa ketika membangun gereja ini. Tadinya gereja ini bernama GKSI Immanuel. Tetapi hanya karena perselisihan hamba-hamba Tuhan, ini ingin saya katakan, hamba-hamba Tuhan yang ingin mencari panggung, tidak mau susah, mau enak aja masuk ke sini. Oh, saya mau jadi pendeta di tempat ini. Ibaratnya kalau kita lihat itu dia pakai apa? Sifat kodok itu, dua mau naik, dua dia ini. Dan kebetulan ketua sinode tapi saya tidak mau tinggal diam. Silahkan saya mau di apa, saya akan selesai. Itu tadi yang saya bilang, saya bersyukur Pak Ketua Sinode GKBI menerima, membuka tangan buat kami. Itu hal yang sakit. Ya Pak ya, kalau Bapak bilang di sana begitu, saya juga sakit di sini. Saya sampai punya di sebelah ini karena saya menjadi waktu itu saya adalah Ketua BPW Jabodetabek. Tetapi hanya karena ketua sinode dan majelis tinggi mengaminkan apa yang cerita itu, akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya bilang saya keluar. Dan hamba Tuhan juga yang mengatakan, oh ibu pendeta itu dibuang di sana, diambil sama Pak Lase. Coba bayangin Pak, jangan ada di antara kita seperti itu. Mari bersama-sama di dalam suka duka pelayanan kita bersama-sama di GKBI ini. Kalau saya mau tanya Pak Sihan, tadi Pak Sihaan bilang 1 miliar lebih, saya percaya. Bangun sekecil ini aja, rapiin sekecil ini berapa? Rapiin ke kota di sana BPW berapa? Rapiin di sana berapa? Tapi Tuhan cukupkan, ya Pak, Tuhan cukupkan Pak Ketua. Sampai hari ini masih berdiri, masih bersama-sama kita, memberikan satu contoh, memberikan satu teladan buat kita semua. Jadi firman Tuhan hari ini, walaupun kenyataannya kita mengalami penderitaan, kita mengalami masalah, tetapi kita percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita semuanya. Amin. Siapapun itu, sakit ya kan, ada firman Tuhan bilang ada saatnya kita tidak akan terus menangis kan, Dia akan ganti air mata kita menjadi sukacita. Jadi saya percaya itu di tengah-tengah keluarga besar di KBI. Mari, jangan kita sebagai hamba Tuhan ataupun dengan keluarga besar kita menjadi batu sandungan di area di mana Tuhan izinkan kita berada. Tuhan pakai kita semua, Tuhan pakai, beri kekuatan kepada Pak Ketum, pengurus, wakil, bendahara, sekum juga, ya kan, ataupun unit-unit yang lain, bagian-bagian yang lain, bersama-sama kita bergandengan tangan. Jangan melihat, itu yang saya selalu katakan, jangan melihat uang di dalam pelayanan kita. Bukan berarti uang tidak penting, tetapi jangan karena uang, wah ada nanti yang duduk-duduk di sana kasih kita, terus kita giat nih melayani. Begitu kita keuangannya mampet, kita langsung tinggalkan. Bukan itu yang Tuhan mau. Dalam segala hal percaya,
Ketika kita berjalan, kita tidak menjadi batuan. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Kita mengikuti apa? Di dalam kelakuan kita, tutur kata kita. Tuhan Yesus menjadi teladan. Saya percaya berkat Tuhan tidak pernah akan selalu ada. Sakit, pasti sakit. Itu yang dinamakan kita melalui proses. Hamba-hamba Tuhan pasti ada melalui proses. Untuk membangun tadi Bapak bilang, membangun rumah ibadah itu tidak sia-sia. Membangun rumah ibadah itu butuh proses, butuh kita dicambuk, kita diinjek sana sini. Tapi apakah kita mampu? Dia akan menjadi rumah doa gereja yang seutuhnya. Kita berdoa. Semoga perjalanan Pak Ketua di sana dan semua tugas pelayanan bisa berjalan dengan lancar dan kita aminkan GKBI di Kalimantan Barat. Landak ya Pak? Landak sama-sama. Landak sama-sama. Itu juga pusatnya GKSI di sana. Pusatnya GKSI itu. Tapi saya bersyukur satu waktu Pak. Kalau saya bisa jalan-jalan ke sana saya. Oh, ini tahu. Kita pergi ke sana. Ya, kita untuk membantu. Dan kehadiran kita boleh menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan. Hendaklah kita tidak memaksa kehendak pribadi masing-masing kita, tetapi biar masing-masing pribadi kita memberikan yang terbaik. Talenta yang Tuhan berikan pasti akan dilipat gandakan kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.